Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobak gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, ini ada sebuah video menarik dari Pak Menteri Agama yang tentunya video ini bisa menyadarkan lah ya para penceramah yang terus menerus menyalahkan presiden atau pemimpin dalam memimpin negara ini. Salah satunya adalah Habib Bahar yang terus-menerus menyudutkan Pak Jokowi. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Hei Prabowo, jangan mau kau disetir oleh Jokowi. Karena apa? Karena dugaan saya, Jokowi menjadikan anaknya Gibran sebagai wakil Prabowo itu untuk melanjutkan dinasti kekuasaannya untuk bangsa dan rakyat Indonesia, saudara. Anak SMA juga tahu kok itu. Udahlah, jangan bohong-bohongi rakyat, jangan enggak. Rakyat gak bodoh, betul. Saya ingat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku Presiden yang terpilih kita baru-baru ini. Saya sangat setuju dan itu sangat bagus ya. Sangat prospektifnya sangat bagus. Pertama, beliau ingin berobsesi bagaimana memomulerkan Indonesia ini sebagai suatu negara besar, go international gitu ya. Jadi beliau sekarang jalan ke luar negeri, sebelum jadi presiden pun juga banyak. Dan itu sangat positif menurut saya, karena sekian lama Indonesia itu harus memang ya negara yang paling damai, paling aman sekarang ini. Indonesia, maaf ya kalau saya sebutkan, negara-negara mayoritas muslim yang paling stabil itu Indonesia. Ya. Bukan saja stabil dari segi politik. Ya. Inflasi dunia Islam sekarang ini yang paling rendah itu Indonesia, kita cuma 2%. Pertumbuhan Indonesia pun juga paling bagus, menakjubkan. 5% bahkan ditargetkan itu bisa menjadi 7 nanti akan datang. Saya baru pulang dari Mesir kemarin itu 6%. Pertumbuhannya itu sangat di bawah. Turki 93% inflasi itu. Nolnya banyak banget tapi nilainya di pasar itu sangat kecil. Indonesia itu tidak terasa krismon Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu ke luar negeri lah. Terasa sekali mereka itu ya kayak di Spanyol, di Eropa itu. Ya, hadapannya begini, gampang kok. Kalau Anda dapat $100, itu Anda bisa menikmati artis. Mereka ingin berdandan tapi nggak punya produk film dan seterusnya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, kita harus bangga menjadi orang Indonesia ini. Nah, maka itu juga saya sampaikan, diskusikan dengan Pak Prabowo malam-malam itu. Iya, bahwa sudah waktunya Indonesia go international, mengambil peran-peran internasional. Dan insya Allah Pak Prabowo juga diminta juga oleh dunia Islam sekarang ini untuk menjadi bridging, jembatan untuk menjembatani para pihak. Tidak ada negara yang paling diterima semua pihak kecuali Indonesia dalam urusan konflik internasional. Indonesia dekat dengan Cina, dekat dengan Amerika. Ya. Karena itu beliau dipandang sebagai satu kepala negara yang sangat mahal sekarang ini. Jadi geopolitik kita itu sangat strategis, berada di posisi silang, dan kita jauh dari Israel, pusat konflik itu. Semua negara tetangga Israel itu inflasinya sangat terpuruk dan pertumbuhannya sangat rendah. Nah, tidak terkecuali Israelnya itu sendiri kan. Saya baru baca tadi ya, bahwa sekitar 45% penduduk Israel itu eksodus, hijrah meninggalkan Israel, negara neraka ini. Jadi kita bersyukur. Karena itu Kementerian Agama di sini sangat-sangat berperan penting. Karena agama ini adalah faktor yang paling kuat untuk mensolidkan bangsa ini. Ya. Di samping tentunya lain pada bahasa Indonesia dan seterusnya. Sudah 4 kali Indonesia itu diprediksi oleh futurolog politik Amerika. Indonesia itu akan jadi negara Balkan, negara Uni Soviet itu kan, di tahun 1998. Pasca krisis itu kan. Lewat 98 kok Indonesia belum bubar. Diprediksi lagi tahun 2004. Indonesia itu udah dibagi-bagi tuh, siapa yang akan ngambil Papua, negara besar mana yang akan mengambil Kalimantan.
Lewat tahun 2004 itu nggak ada apa-apa di Indonesia. Diprediksi lagi bahwa 2018 Indonesia itu akan hancur seperti negara-negara Balkan menjadi sekian negara kan. Lewat 2018, terakhir 2020 Indonesia itu akan terbagi sekian banyak negara. Tapi lewat lagi. Akhirnya mereka berkesimpulan negara yang paling susah diprediksi adalah Indonesia. Ada apa Indonesia ini? Dan mereka juga menilai bahwa kekuatan yang paling hebat dimiliki Indonesia, mohon maaf ini, adalah kekuatan umat Islam. Ya. Kenapa? Karena hampir 90% umat Islam di Indonesia ini, selama umat Islam itu kompak dan bersatu, tidak akan pernah ada yang berani untuk mengacak-acak Indonesia. Ya. Dan umat Islam kita itu adalah lebih homogen. Karena kita 99 adalah Sunni, Ahlussunnah wal Jamaah. Bayangkan Libanon, Bapak Ibu. Libanon itu satu negara besar, 50% umatnya Kristen, 50% Muslim. Umat Islamnya itu 50% Syiah, 50% Sunni. Jadi bosan perang antara Syiah dan Sunni, perang antara Kristen dengan Islam. Nah, ada Israel, gabung lagi perang dengan Israel. Jadi kota babak belur itu adalah Libanon. Nah, kita alhamdulillah negara Sunni itu paling enak diperintah loh Bapak Ibu. Karena teologinya itu adalah teologi Sami'na wa ta'na terhadap pimpinannya. Ya. Lebih baik diperintah oleh seorang zalim 100 tahun daripada hilang kepemimpinan dalam satu hari akan berlaku hukum rimba. Itu filosofinya Sunni. Tapi kalau Syiah, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh tunduk terhadap pemimpin yang dosa terhadap Tuhan. Maka itu kan revolusioner. Nah, kita sudah teologinya Sunni, sudah masyarakatnya paternalistik, apa kata pimpinan itu kata rakyatnya, sudah paternalistik, patriarkal. Ya. Jadi Profesor Snok-Burgronya, gurunya Snok-Burgronya itu adalah Profesor Salomon Kaiser. Dia paham bahasa Indonesia, tapi nggak pernah ke Indonesia, hanya sampai di Singapura. Ya, ada cara yang paling gampang untuk menjinakkan Indonesia. Ya, apa itu? Pokoknya kita pompakan semangat Sunni, Syafi'i, Imam Syafi'i. Ya, karena falsafahnya Fiqh Syafi'i itu sangat patriarkal, kata Salomon Kaiser. Apa kata laki-lakinya? Itu kata perempuannya. Dan juga masyarakat Indonesia itu sangat paternalistik. Apa kata rajanya? Itu kata rakyatnya. Jadi dua simpulnya, kuasai rajanya, kuasai laki-laki, Anda akan menguasai Indonesia. Maka itu kalau ke Belanda, Bapak Ibu, negara satu jengkal begini kok bisa menjajah Indonesia gitu kan? 1/4 jam itu motong itu Belanda itu, tapi kok menjajah sekian lama Indonesia? Karena dia tahu strateginya. Bagaimana menjinakkan Indonesia. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian, Kementerian Agama itu juga harus punya visi yang tajam ke depan. Ya, kita menjadi faktor yang sangat penting untuk stabilisator untuk bangsa kita nanti akan datang. Karena itu kita jangan kalah membuat produk-produk yang unggulan seperti hanya tim ekonominya Pak Prabowo. Itu luar biasa solidnya. Maka tim religinya Kementerian Agama ini adalah Kementerian Agama bersama dengan kolega-kolega kita yang lain. Kita jangan kalah. Karena itu mari teman-teman semuanya, mari menciptakan suatu kreasi-kreasi di Kementerian Agama ini, ya, menciptakan sesuatu yang baru, sesuatu yang lain yang sangat proaktif, yang bisa mengelaborate perbedaan yang ada menjadi satu kesatuan, dan insya Allah kita sudah punya pangkalan pendaratannya. Saya percaya wajah-wajah yang di depan saya ini adalah wajah cerdas. Teman-teman juga yang cukup. Kami tidak melihat siapa kalian, tetapi saya melihat bahwa bagian dari kita, kalian adalah orang-orang terbaiknya Kementerian Agama. Mari kita mulai dari lembaran baru sekarang ini untuk membangun visi yang tajam, bagaimana menciptakan Indonesia baru yang solid dan juga bersaing dengan negara-negara yang akan datang. Inilah saya kira harapan kami. Selanjutnya nanti menyangkut masalah teknis, kami juga sudah
menginventarisir masalah-masalah Bapak Ibu sekalian. Kami juga diam-diam seminggu ini masalah-masalah mikro yang ada di Irjen apa yang perlu dibenahi, banyak sekali Bapak Ibu. Tidak saya sampaikan di sini. Apa persoalan di lingkungan kebimasan, bimas Islam banyak sekali persoalan. Bimas-bimas agama lain. Apalagi pendis. Ya. Kemudian juga haji. Maka itu saya mohon betul Bapak Ibu. Mari kita seperti apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo. Ada tiga indikasi. Yang pertama, mari kita membuat Indonesia terkenal di luar negeri dengan menjual nilai jual yang sangat pantas. Yang kedua adalah pembersihan. Kemarin rapat terakhir di Pak Presiden itu betul-betul sekali lagi bahwa kalau ada orang-orang yang tidak benar di kantornya, saya berikan mandat kepada kementerian. Menteri itu sepenuhnya harus melakukan pembersihan di kementeriannya. Jangan takut, saya di sampingnya. Maka itu mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin pernah ada jenis-jenis permainan yang pernah dilakukan di masa lampau. Saya minta hentikan sekarang juga. Ya, termasuk saya pun juga. Jangan memberikan kepada menteri apa yang tidak merupakan haknya. Ya. Pokoknya kami akan mempertaruhkan segalanya. Saya nggak ada beban kecuali mengabdi ke Pak Prabowo ya bahwa pembersihan. Ya. Jadi kalau ada konsekuensi yang nanti muncul karena saya melakukan pembersihan, saya siap apapun resikonya. Karena itu saya minta kepada para kanwil yang ada di sini, ya, kami mempunyai banyak catatan. Ya, banyak sekali laporan bahwa istri Pak Kanwil itu lebih kuasa daripada Pak Kanwilnya itu sendiri. Jadi saya mohon betul, ya, istri jangan sampai merecokin, membebani beban-beban negara ini. Ya. Mohon ya Bapak Ibu dimanapun juga. Boleh kita berikan kegiatan Dharma Wanita, tapi jangan sampai Dharma Wanita itu nanti merecokin tugas-tugas suaminya. Ya. Kami juga punya staf khusus dan tenaga ahli yang punya fungsi sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya. Saya juga minta kepada tim khusus saya berkali-kali itu, jangan sampai nanti tim staf khusus mau bermain proyek atau mau bermain promosi jabatan. Ya, kami tidak ingin mendengarkan staf khusus atau tenaga ahli kami yang mendampingi kami itu membuka-buka lembaran-lembaran yang sifatnya angka-angka di kepegawaian. Ada tugasnya. Maka itu saya mohon betul, saya insya Allah bersama Pak Wamen akan menegakkan kebersihan di Kementerian Agama. Iya. Dan juga saya minta pada rekan-rekan datang supaya jangan diwakili. Benar-benar pada saat itu saya juga akan tongkrongin, ya, kami juga akan melibatkan, mohon maaf ini, saya sebetulnya tidak menyampaikan, kami juga akan melibatkan Kejaksaan, KPK, mengawal seluruh program Kementerian Agama. Kami sudah bicara dan insya Allah besok itu mulai akan datang, kita undang secara resmi. Bahkan juga melibatkan intelijen. Siapa yang bermain, itu kami punya banyak mata sekarang ini. Dan mohon maaf, kami juga akan melakukan tindakan langsung pada saat itu. Siapapun. Ya, oleh karena itu saya mohon betul, mari kita mencari yang halal. Sedikit tapi halal itu lebih berkah. Apa artinya banyak tapi kalau dikejar-kejar? Mau kemana sih hidup ini? Hidup kita cuma sejengkal kok. Dalam agama Islam itu hanya 1,5 jam kita hidup di dunia ini dibandingkan dengan keabadian akhirat itu kan. Satu harinya akhirat itu sama dengan 1000 tahunnya dunia.
Jadi kalau hidup kita 70 tahun, berarti kita cuma satu setengah jam. Jangan mempertaruhkan 1,5 jam untuk neraka jahanam seabadi-abadinya di sana kan. Ya, kita bukan mencari yang tinggi, yang cari banyak, yang cari besar. Kita cari berkah. Berkah itu adalah lebih baik buat kita daripada banyak tinggi besar tapi dikejar-kejar, nggak ada ketenangan, Bapak Ibu. Nah, inilah harapan saya kepada Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Sekali lagi saya percaya kepada teman-teman semuanya, kalian adalah kebanggaan Kementerian Agama. Mari kita mari kita memperbaiki diri kita setiap hari. Ya, saya percaya Kementerian Agama insya Allah akan lebih kuat dengan visi-visi yang kita akan rumuskan besok pada raker ini.